Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la ilaha illallah, ma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Khotimah ikut yang depan nggih. Bapak sekalian, saya juga bingung ngomong apa nih tadi pagi dadak membuat tayangan biar nggak ngantuk saja. biar nggak ngantuk saja. Tadi sudah diawali oleh Bang Anjir, saya melanjutkan saja. Jadi kalau saya melihat sekolah kita nih ibarat ya seperti itu, yang baru tumbuh dua daun seperti kira-kira seperti itu ya. Di tengah belantara lautan hutan sekolah yang lain banyak, kita masih baru bersemi. Baru 2 semester, daunnya baru 2 baru 2 ya. Masih muda usia ya, masih muda pengalaman, banyak hal yang perlu kita timbang. Jadi ibaratnya seperti itu, kita masih baru tumbuh, baru berkembang ya, masih banyak hal, tapi dengan semangat insya Allah maju ya. Kondisi sekarang itu seperti itu. Jadi apa itu? Jadi kondisi yang serba tidak menentu, ya, unstable. Jadi dunia yang serba tidak jelas. Beberapa minggu yang lalu setelah masuk minggu ini di lockdown lagi. Ya. Saya baru hari Selasa saya antar anak saya ke Kediri, ke Mandua Kediri ya. Dari saya antar maghrib sampai saya pulang dari rumah jam 9, ada berita baru harus pulang. Di lockdown. Akhirnya bisnya. Jadi di swab ada 6 siswa, jarak 2 hari di swab lagi tambah 8 plus gurunya. Akhirnya sampai sekarang di lockdown, tidak jelas Kediri ya. Kediri level 3 ya itu. Oke. Ya itu kondisi yang sedang tidak menentu, pendidikan kita tidak menentu, unstable itu. Bahkan Mas Menteri saya mengatakan kita adalah lost generation ya, kehilangan generasi ini ya, generasi 2 tahun tidak sekolah ini. Lost generation ini. Makanya beberapa hari yang lalu saya juga baca, nampaknya juga pendidikan segera menyesuaikan dengan lost generation ini. Akan ada kurikulum baru ya, ada kurikulum baru, kurikulum prototipe itu ya, akan ada kurikulum baru. Sekarang sedang disosialisasikan. Kurikulum kita akan sedang ditinggalkan. Jadi kondisi sekarang yaitu, atau kalau Profesor Deken mengatakan sekarang ini kondisi kesemerawutan global, ya, semerawutan global. Di dunia pendidikan juga seperti itu, tidak ada kepastian itu, terus berubah-ubah. Namun ya itulah, dunia ini terus berubah ya. Di dalam jangka yang panjang memang tidak ada yang stagnan, nggak ada yang mandek. Semua berevolusi maupun berevolusi kadang-kadang gitu ya. Maka kita ya tetap siap berubah, harus siap berubah. Katanya yang abadi hanya perubahan itu sendiri ya, yang abadi perubahan sendiri. Ya nggak berubah ya akan ditinggal gitu ya. Jadi itulah kondisi sekarang seperti itu. Kita juga harus berubah. Tentu berubahnya harus yang lebih baik ya. Makanya perubahan ini harus di manage ya, harus dikelola biar dampaknya positif gitu ya. Inilah kondisi kita sekarang, kondisi yang sedang tidak menentu, sedang kesemerawutan global. Kurikulum pun juga nampaknya akan segera menyesuaikan. Di tahap awal nampaknya masih opsi, masih pilihan, tidak kewajiban. Namun nanti tahun 2024 nampaknya kewajiban ya, Sekarang boleh memilih ya, milih K13, K15 yang disesuaikan, yang kondisi darurat ini, yang sebenarnya kurikulum baru ini sudah dilakukan untuk sekolah penggerak ya, sekolah penggerak kita nggak masuk ya, sudah jalan kayak gitu, pengantar aja. Yang jelas kata para pakar, belajar itu harus berubah ya. Jadi anak-anak harus berubah, anak-anak sudah jauh-jauh dari rumah, mengorbankan waktu, orang tuanya mengorbankan biaya, harus berubah menjadi lebih baik itu prinsip kita. Apa yang tadi, anak-anak harus berubah, dan anak ini punya potensi untuk diubah menjadi baik, ya punya potensi. Belajar dia harus berubah. Ada pembelajaran macam-macam, ada remedi, ada KKB gitu ya, kira-kira tidak penting. Lembaga pendidikan seperti kita, kalau kita lihat dari sisi manajemen kualitas, itu ada 3. Kalau lembaga ini mau baik, ada 3 hal itu.
satu raw material, jadi bahan mentahnya, intake panjenengan adalah siswanya, juga intake yang lain mestinya ya ada siswa, ada sarana prasarana ya. Tapi yang baku kita bahas siswa dulu. Tadi sudah disampaikan intake kita ya belum seleksi. Memang idealnya siswa yang diterima itu separuh yang daftar, idealnya gitu ya. Siswa yang diterima itu separuh, yang 50% dari yang daftar idealnya. Tapi di Blitar sekolah swasta manapun tidak ada. Baru di kota besar ada, nggak ada. Jadi idealnya kan milih ya. Kita kan nggak milih lah. Pokoknya ditemek batu isi anget ditombol. Ditemek kedua-duanya jana begane ditombol kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu kan salah satu elemen saja ya. Bisa diperbaiki di elemen yang lain. Ya memang di awal ya seperti itu. Tadi sampaikan di Rumpun ya seperti itu. Saya kalau biar anak-anak itu, wah ditemek batu kok jianget ditombol. Ya nggak apa-apa. Kita yakin anak punya potensi bisa kita kembangkan. Itu yang pertama. Jadi intake kita, raw material kita, peserta didik kita, santri kita, panjenengan ya sudah tahu seperti itu. Ya sabar-sabar saja. saja ini dari latar belakang yang macam-macam. Yang kedua, human resources. Human resources ini maksudnya SDM, sumber daya manusianya, ya panjenengan semua, ya gurunya ini. Muridnya tidak terlalu bagus, gurunya bagus, akan menjadi bagus ya. akan menjadi bagus ya. Kuncinya di panjenengan ini. Jadi muridnya biasa-biasa saja, gurunya luar biasa, akan menjadi luar biasa. Apalagi muridnya luar biasa, gurunya luar biasa, akan menjadi super. Tidak ada begitu. Saya yakin kan luar biasa. Saya yakin gitu ya. Kan masih muda, punya semangat, moga terus baca, terus berubah yang baik. Dan yang terakhir desain, plannya seperti apa ya? Plannya ke depan sudah. Desain di sini ya kalau kita ya kurikulum lah kalau gitu ya. Kurikulumnya seperti apa? Jadi panjenengan harus menguasai kurikulum, menguasai apa yang mesti panjenengan akan ajarkan ya harus menguasai. Walaupun ngajarnya kelas 10 harus menguasai materi kelas 10, kelas 11, kelas 12 harus. Jangan part time, all time ya harus semuanya. Apalagi kalau panjenengan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya kan tidak ada masalah ya. Yang diberikan anak hanya sepersekian saja. Ya. Kasarnya ngomong itu rumah itu akan baik kalau bahan bakunya baik, tukangnya apik, cetak birunya bagus ya, dan desainnya bagus, kira-kira seperti itu. Ya sekolah pun ya bisa kita terapkan seperti itu. Kita berasumsi anak-anak kita masih level biasa-biasa saja, belum luar biasa. Saya yakin gurunya sudah mulai luar biasa, ya, desainnya moga kita tata bareng-bareng. Itu. Jadi panjenengan salah satu unsur penting yang sangat penting mendampingi anak-anak, mengembangkan potensi anak-anak. Sistem pendidikan di Indonesia seperti itu, ya seperti itu. Ada tiga elemen. Sistem ya, sistem itu ya apa ya, sistem ya sejumlah elemen yang saling berhubungan, hubungannya fungsional, hilang satu tidak berfungsi gitu ya. Kita panjenengan ada di tengah yang putih. Di satu sisi kepala sekolah dan tengah administrasi, tapi intinya di tengah pendidikan itu ya. Hebat yang sisi kanan, hebat yang sisi kiri, nggak ada di tengah, bukan pendidikan ya. Bukan pendidikan ya. Intinya di tengah, dan dengan separuh yang tengah itu, dengan separuh yang tengah, dengan leadernya yang tengah itu. Jadi kondisi normal seperti itu, ada kepala sekolah, ada staf, ada tengah administrasi sekolah, sisi kanan ada konseling, ya panjenengan ada di tengah, pendidik dan peserta didik, guru dan santri ya. Ujung tombaknya ada di situ. Sehebat apapun kelas sekolah di tengah nggak jalan ya, nggak jalan. Jadi kuncinya pada panjenengan dan anak-anak. Mumpung sekolah ini belum besar, masih mudah dikelola ya. Jadi makanya tadi seperti tadi disampaikan Wajir, kalau ada masalah cepat selesaikan ya. Ibarat pohon itu kalau baru ditanam dicabut kan gampang ya. Walaupun pohon ketela kalau sudah 2 tahun ya nggak kuat jebol ya. Dan nanti ingin dijebol kan penak ya gitu. Kita prinsipnya seperti itu, sedikit-sedikit dipecahkan gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi panjenengan ada di tengah bersama anak-anak menjadi satu kunci sekolah ini. Tanpa itu bukan sekolah ya, tanpa tengah itu ya. Oke, siswa ya. Jadi siswa, jadi permasalahannya di siswa kita masih belum bisa seleksi tadi. Sekarang 5 pinter Mas?
52, 51 ya nggak apalah. Ya rasa sudah ideal, 51 sudah ideal ya. Monggo, anak-anak punya potensi yang kita kembangkan. Mana anak itu punya potensi seperti itu. Jadi punya potensi fisik, punya potensi sosial, punya personality, punya intelijensi, punya kecapan-kecapan yang lainnya. Monggo, lah panjenengan ini mendampingi anak-anak mengembangkan potensi ini ya, mendampingi. Monggo difasilitasi. Sore ketika bal-balan atau tampean ya, monggo lah itu. Nah, di samping juga ada personality, pembinaan kepribadian, bagian intelijensi, bagian panjenengan di kelas, misalkan seperti itu. Nah, utamanya yang di sekolah, utamanya kan 3 kecapan ini yang kita kembangkan ya. Jadi di sekolah utamanya yang dikembangkan itu ya, itu kita kutip miliknya belum seperti itu. Jadi ya kognitifnya atau knowledge-nya, ya psikomotoriknya atau skillnya, ya afektifnya, sikapnya, yaitu itu satu kesatuan yang utuh. Biasanya atau bukan biasanya ya, semakin tinggi tingkat sekolahnya berarti semakin ke atas ya, semakin rendah tingkatan pendidikan berarti semakin ke bawah ya. Jadi SD jelas afektif yang utama ya. Bahkan SD kita itu terlalu tinggi, SD ini dewi loh, SD dibilang bahasa Inggris barang, tapi tinggi opo, tinggi opo, ya. SD di Australia lah, anak-anak sampai kelas 3 hanya diajari sopan santun, diajari buang sampah, diajari nyebrang jalan, diajari menyajikan teh, hanya gitu-gitu sederhana. Ini cucunya Pak Sukono, Kampung Baru ini kan di Australia ini, karena ibunya kan kuliah di Australia. Begitu. Di sini kelas 3, di sana ada replacement test langsung kelas 4. Berarti kepinteran. Nah, sisi ilmunya kepinteran Indonesia. Di sini kelas 3, di sana ada replacement test, tes penempatan langsung kelas 4. Dan anak-anak di sana katanya sekolah itu nyaman, nggak seperti kita. Kita sekolah kan seperti penjara. Buktinya kalau bebas kan seneng. Berarti kan bebas dari penjara. Padahal bebas kan nangis saja. Nah di Australia itu nangis anak-anak itu. Bebas itu nggak seneng anak-anak itu. Susah kalau bebas itu. Kalau di rumah itu susah itu. Nah, sekolah bilang saya gitu. Susah berarti kalau anak-anak di rumah itu. Saya seneng di sekolah itu. Lah, monggo diciptakan anak-anak itu nyaman di sekolah, enjoy di sekolah, seneng di sekolah. Gurunya ramah, lingkungan sekolah ramah gitu ya. Ramah anak itu banyak permainan misalkan salah satunya itu mungkin wifi-nya mencukupi untuk belajar ya. Gurunya ya ramah, bisa mendampingi gitu ya. Anak-anak setingkat SMA anggap saja lah seperti teman lah ya, anggap saja seperti teman gitu ya, tidak ngomong-ngomong santai, ojo diseneni terus ojo diseneni terus ya. Bisa diajak ngomong, diambil hatinya, didekati, dikenali, dengan kenal kepribadiannya, dengan kenal karakternya, dengan kenal macam-macam, akhirnya kan akrab ya. Kenapa anak membuat masalah? Kadang butuh perhatian ya, kadang butuh perhatian. Tolong, jangan sebagai guru tolong hafalkan nama-nama siswa itu, wajib itu ya, wajib itu ya, wajib ain itu. Guru harus hafal nama-nama siswanya. Anak dipanggil namanya secara psikologis senang ya. Iya. Jadi nama itu bunyi yang terindah di telinga seseorang. Nama itu bunyi yang terindah di telinga seseorang. Tadil karena begitu ya. Tolong. Ojo apa lima ketua kelas berbendera tok. Harus apa semuanya. Guru apa lima ketua kelas berbendera kelas yang memang dodol buku. Ada apa? Itu. Jadi yang dikembangkan di sekolah kan seperti itu. Nah untuk yang kognitif kan gampang ya, kognitif kan gampang. Mungkin psikomotorik juga gampang. Yang sulit kan afektifnya ya, sikapnya. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa pun saya katakan bahwa akhlak itu kedudukannya lebih tinggi dari ilmu. Selalu saya sampaikan seperti itu. Tetapi bukan berarti ada dikotomi. Itu kata samunya dan sampean santun dan pinter, ojo santun tapi ngah-ngoh. Jangan ya, ojo pinter tapi kurang ajar. Itu kata samunya dan ini. Ya santun, ya pinter, ya terampil gitu ya. Kata samunya dan bukan atau ya, bukan memilih, tapi menggabungkan. Ya.
Jadi 3 itu yang dikembangkan di sekolah. Ya, panjenengan di kelas yang banyak ya mesti kognitif ya. Ya kognitif ada, psikomotoriknya ada. Kalau afektif ini memang tidak diajarkan ya. Sikap kan nggak bisa diajarkan. Berarti suri tawadan ya. Itu. Ayo paling tidak sekecil apapun kesan anak ora oleh cilik nih ya. Kenakalan itu kadang diawali yang kecil-kecil. Celana enggak apa? Celana enggak gelang. Nah, ini mulai itu ini celana enggak kalung misalkan. Ini kan kecil-kecil seperti itu. Kalau kelas jaketan yang kelas jaketan dewe. Nah, ini kan kecil-kecil aja nih ya. Tapi kalau dibiarkan ya bablas. Bisa juga anak lo ngetes gurune ngono kuwi. Jadi kalau ini gilek ini apa orang? Gurune wah ini bilang gilek ini aku. Iso ngono lah gitu ya. Oh. Ya, pernah ada saya waktu di Kesamben, anaknya roknya pendek itu. Orang ini singgung ngelek nih ibu-ibu. Selasa panggil ternyata ya jajal gurunya loh. Mbak Nita, sampean punya rok yang panjang punya Pak? Nyapa panggil pendeknya? Jajal Pak, ada yang ngantar enggak? Ngantar aku. Kertas gurunya. Saya enggak boleh. Oke Pak. Kalau satunya enggak siapa lupa. Mbak, nyapa sama kok? Roknya pendek itu. Nganu Pak, saya kalau panjang kata ibu saya nggak pantas. Nah ini kata, ini dari keluarga ini. Terus dari ibu orang pantas. Nah itu masalah. Kalau satunya ngetes ya. Jadi itu yang kita kembangkan. Terus itu nggak usah ya. Itu dari belum seperti itu nanti bisa dikopi untuk pengetahuan belum yang baru seperti itu yang dikembangkan. Jadi itu mulai remember dari mengingat. Understand, memahami dan seterusnya. Lah untuk SMA kan di sini toh, ini toh. Ya ada 6. Belum yang baru kan seperti ini. Ini kan revisi belum 2010 ya. Yang baru seperti itu. Lah tentunya sebenarnya anak-anak SMA kan mintanya diajarkan ya di sinilah ini di sini ini ya. Jangan yang di bawah ini, jangan yang apa mengingat ini kan. Untuk adik-adik di SD, SMP ya, jadi mulai diajak berpikir lah ya. Jadi jangan hanya mengingat fakta, memahami, menjelaskan, tapi sudah mulai menganalisa, mulai mengevaluasi. Kalau namanya menganalisa pasti mikir ya, mengevaluasi, bahkan mulai meng-create, menciptakan sesuatu ini. Jadi untuk level knowledge dan yang namanya hot ya, kita kenal yang namanya hot itu ya, hot. Ya namanya hot ya angin nulismus ya namanya hot ya mulai 456 lah ya atau 3456 lah hot high order thinking skill ya mulai itu. Yang bawah ini kan low ya, lot yang bawah ini. Oke. Itu yang level knowledge ya. Yang level psikomotor juga sama seperti ini ya. Biasanya yang ini nanti biasanya dikenal oleh teman-teman karena ini knowledge kita singkat C ya. Berarti ini ada C1 sampai C6 ya, C1 6 ya paling tidak C3 lah mudah ya, C1 C6 ya, satu makanya yang lalu. Yang ini kita ambil depannya P, berarti ini P1 sampai P5 ya. Jadi yang psikomotorik P1 sampai P5 begitu. Dengan sudah silakan cari kata kerjanya yang operasional yang KKO itu ya, sedangkan yang afektif juga sama nih bacanya dari bawah ini ya, kita ambil kata A-nya berarti A1 sampai A1 sampai A5 ya. Yang di sini kan yang angel ya yang angel oke. Itu aja tadi sudah ya ini ya. Jadi anak-anak harus diajari ini kiat perubahan itu harus diawali hal yang kecil-kecil dari diri sendiri sekarang juga ya. Nggak usah. Nah, ini loh peserta didik itu konsepnya seperti ini, bukan gambarnya kan ompong KPSD ini. Konsepnya seperti ini, jadi inilah tugas kita inilah tugas kita di sini melalui proses pembelajaran ya ini kan 6 dinas berarti sistem pendidikan nasional di situ ya. Jadi anak punya potensi yang kita kembangkan, yang potensi ya di 3 tadi. Nah, di sini tekanannya pada pembelajaran, bukan pengajaran.
Nanya pembelajaran kan dari kata belajar. Belajar tadi berubah ya, di atasnya berubah. Jadi ciptakan anak-anak itu belajar. Ya. Jangan-jangan yang mengajar ya. Tapi selama ini kan yang dominan gurunya yang mengajar. Memang student center, student oriented itu sulit ya, pembelajaran yang berfokus pada siswa memang sulit, harus dipersiapkan matang-matang dari rumah. Jadi mintanya Sisdiknas itu student oriented, berpusat pada siswa. Student active learning gitu ya. Jadi aktif siswa itu. Jadi ajaklah anak-anak berpikir. Ben orang ngantuk, nyapa bocah ngantuk, karena nggak mikir ya. Kalau ceramah seperti ini paling 10 menit pertama saja yang nyantol hilang ya. Awalnya nggak didukung tayangan ya, mungkin anak yang visual ya senang tayangan seperti ini gitu ya. Jadi intinya itu pembelajaran. Jadi makanya apapun yang terjadi mestinya pembelajaran tidak boleh kosong ya. Apapun yang terjadi waktu yang ngajar nggak boleh kosong ya gitu. Dan ini fardu ainnya di situ aja dengan itu ini. Ya mungkin anak-anak di pondok terkendali, coba di sekolah-sekolah umum yang kosong segala hal bisa terjadi ya, segala hal bisa terjadi. Jadi tekanannya adalah pengembangan potensi dan pembelajaran ya, bukan pengajaran ya. Jadi membelajarkan siswa ya, bukan mengajar siswa ya. Dan membelajarkan siswa berarti siswa ini kan sebagai subjek berarti punya keinginan, punya kehendak, punya kemauan, punya karsa gitu kira-kira gitu ya. Jangan dikira anak-anak tuh nggak bisa ya. Kadang-kadang kita kan ragu-ragu, kok gak tatarannya gak iso gitu ya. Kita kan seringkali masih punya mindset mulang erang-erangnya ora mulang. Ya diskusi ora mulang. Muridnya yang ngono. Nggak diajar Pak tadi Pak diskusi jadi orang mulang ya. Gurunya juga gitu, lek orang nerang itu rumangsane orang mulang ya. Mari mindset ini ya diubah ya. Mengajar tidak harus bercerita ya, banyak ya. Jadi mindset ini ya diubah juga ya. Aja kalau nggak cerita berarti nggak mengajar. Diskusi ya banyak potensi dah ya, nggak usah, banyak potensi yang perlu dikembangkan tadi. Potensinya seperti itu, anak seperti itu, potensi nggak usah ya, kita nggak usah ya, nggak, tadi sudah di depan ya. Yang namanya pembelajaran itu jadi panjenengan namanya ini pakai SKS ya, STM pakai SKS ya, rapat ya, kredit. Nah, ada yang namanya kredit, namanya pembelajaran satuan kredit semester. Itu kan mesti 3 gitu unsurnya. Pembelajaran unsurnya ada 3, ada tatap muka, ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Istilahnya ya. Kalau istilahnya terserah ya, secara umum kan begitu. Jadi pembelajarannya ada 3 komponennya. Tatap muka berarti bertemu langsung pada anak-anak. Kalau sekarang ya mungkin bisa daring, bisa luring, ya itu kelompok itu. Lalu tugas terstruktur. Jadi kalau di sekolah-sekolah yang tidak boarding seperti ini harus ada itu. Cuma kalau yang kita nggak tahu anak-anak nggak bagiannya waktu seperti apa ya, harus ada tugas. Bocah pakai tugas soal sinau. Nduk nyapa nduk orang sinau, orang PR apa? Enteng itu orang PR Pak. Aman orang PR. Aman saja. Ya udah tugas orang PR Pak ya. Suatu ketika saya nanya lagi, ini ada orang garap matematika, iya Pak, kalau gurunya di biji, nah itu, ternyata ya gitu, jadi nilai itu bagiannya sebuah motivasi, makanya kalau nggak tugas di biji, gitu ya. Nggak di biji kan mau SD-nya nggak KMI, nya nggak garap, Pak orang di biji ada gurunya, ini salah gurunya lagi. Biji rasina orang PR, 2 orang garap, tapi ada di biji. Guru-gurunya tanda-tanda itu aku juga ya jujur anaknya ya jujur ya, ini pengalaman bagi kita seperti itu. Jadi tugas itu penting tapi ya terukur ya. Terus ada lagi tugas mandiri. Kalau tugas mandiri ya sinau neng omah, itu namanya tugas mandiri ya. Kalau mau digabung
tugas terstruktur dan tugas mandiri. Terstruktur ini ada kaitannya dengan pencapaian KD ya. Ya, tugas itu ada kaitannya untuk mencapai tujuan KD. Kalau tugas mandiri tidak ada hubungannya dengan KD, tapi ada hubungannya dengan mata pelajaran. Ini masih sangat umum ya. Dua-duanya itu baik terstruktur maupun mandiri itu porsi waktunya 60%. Berarti kalau tatap mukanya 45 menit kali 2 90 menit, berarti dua tugas tuh 50 menitan gitu ya. Kira-kira kalau dikerjakan dalam minggu itu selesai 50 menit. Nah, ini sing kira-kira guru nih. Nah, sampai tatap mukanya 9 menit tugasnya garap rong dino ramari. Dolim guru nih. Ya, kabeh ngono murid ora tolaran, kapan dolanan ini? Ya, ini maka diperkirakan seperti itu. Jadi ada 3 komponen seperti itu. Tugas mandiri misalkan anak-anak nanti dibaca ya bab ini ya, ini namanya tugas mandiri ya. Nah, tugas mandiri. Kalau dengan WIPR kaitannya yang baru terangkan namanya tugas terstruktur gitu ya, gitu. Gampang saja gitu. Yang guru olahraga pas ada PON, nanti buat clipping tentang PON, ya, itu nggak ada hubungan dengan KD, tapi dengan pelajaran ada ya. Tugas mandiri, memperkaya pengalaman teknik. Kira-kira seperti itu. Jadi pembelajaran itu seperti itu. Ya, tugas kan salah satu bentuk evaluasi tadi yang sampaikan Bu Hajir ya. Nah, nggak dievaluasi ya nggak tahu kita sampai di mana ya. Iya nggak tahu ya. Sama ya tadi ya sudah. Ya 60 menit tadi sudah enggak. Nah, ini contoh pembelajaran. Yalah buatlah anak-anak se-enjoy, sesantai seperti itu. Ya paling tidak ini kan keluar dari mainstream ya. Biasanya sekolah kayak numpak bis, kabeh mau adem ngulon, supirnya yang ngarep. Tolong diubah. Bolehlah kelasnya dibentuk lingkaran boleh, dibentuk setengah lingkaran boleh. Pokoknya nyaman gitu loh ya, nyaman ya. Ini kan juga keluar dari mainstream. Bangkunya ya ora seragam, mau macam-macam rupane. Bangkunya ya ora kotak, ya nek sing segitiga, nek sing wis macam-macam seperti itu. Ya, gurunya ya santai. Gurunya masih semudah sampai Anda sama kan. Santai, keren berdasi gitu ya. Kan berdasi juga agak apa-apa nih. Jadi menciptakan image kan harus diawali seperti itu, keren. Ini SMP mana? SMP Cah ini. Saudara Bapak Ibu, ini SMP Taskia ya, sambil pembelajarannya SMP Taskia itu. Kelasnya bersih, enak, santai ya, nampak santai, enjoy. Itu senang anak-anak senang gitu ya, menciptakan. Ya kalau sudah punya alat ada IPA ya, anak-anak didampingi praktek ya. Nah, pembelajaran di kita dulu, ingat saya sudah pernah saya sampaikan, pembelajaran di kita kan mastery learning, pembelajaran tuntas ya, pembelajaran tuntas. Namanya tuntas ya tuntas. Nah, tuntasnya KKM atau ada yang menyebut KKB ya, KKB, kriteria ketuntasan belajar atau KKM. Jadi prinsip pembelajaran kita adalah mastery learning, pembelajaran tuntas. Tuntas lulus maksudnya, tuntas lulus gitu ya. Nah, permasalahan di KKM. Sebenarnya kalau kita jujur KKM 65 saja ya berat lah jujur ya. Di biji apa enek ya, ya berat. Nah, makanya sebenarnya KKM ini kan harus dihitung. Kadang sekolah kan tidak menghitung ya. KKM ini kan harus dihitung, ada rumusnya dihitung ya gitu. Jadi satu prinsip pembelajaran kita adalah mastery learning. Tentunya sekarang kan tidak ada ujian nasional. Jadi kita kan tidak terlalu beban dengan paling sederhana saja kalau namanya tuntas dengan KD 1. Lek kabeh rong iso ya aja ngalih KD 2 kan ngono penak ngomong ya. Atau minta standarnya kalau 75. Ya kalau cah 40 minimal cah 30 wis iso lah Pak. Ya sing 10 berarti kan bagiannya di remedi ya gitu ya. Saya pernah datang di Arisalah cabangnya Gontor, cabangnya Darussalam. Dia bilang gitu, waduh di sini kalau KD 1 belum lulus tidak akan pindah ke KD berikutnya. Di sini memang targetnya bisa, bukan habis materi. Kalau sudah jauh ujian kan harus habis ya. Targetnya anak-anak bisa, bukan habis materi. Ini memang dilema. Cepat materinya mari gak iso. Alon-alon iso gak mari. Ya memang anak-anak yang super ya gak ada masalah. Seperti sekolah-sekolah yang akselerasi itu kan hanya 2 tahun ya. Semester 1 saya lihat di 2 Malang, semester 1 menghabiskan materi kelas 10. Semester 2 menghabiskan materi kelas 11.
semester 3 menghabiskan materi kelas 12, semester 4 persiapan perguruan tinggi. Anaknya memang raw materialnya bagus, dan anak 20 atau 22 biasanya itu semua mesti keterima perguruan tinggi negeri pasti. Terus tidak ada libur, temannya libur dia semester pendek ya, nggak ada libur ya, gitu. Jadi kalau nyari santai-santai pakai sinau gitu ya. Jadi gurunya ya semangat, anaknya ya semangat ya. Raw material kita beda beda. Wong telo dikira rengginan ya nggak kena ya apa tapi bisa itu ya gak ada ringan baik nggak enak ini nggak apa-apa ya. Jadi pembelajaran kita prinsipnya pembelajaran tuntas. Jadi tolong Bapak Ibu ya, karena kita memang sudah nggak begitu ada ujian nasional saja ya, betul-betul tuntas. Ya gak tuntas jangan alis sih. Ya, terus kriteria tuntas itu tadi ya 75% siswa bisa. Nah, kalau sak kelas diulang nggak iso kabeh ya salah gurunya jelas. Kata kasarnya kan ngomong gitu ya, salah kan gurunya nih. Tapi yang nggak bisa hanya 1-2 ya siswanya ya. Siswanya gitu. Jadi kita ya kadang-kadang harus introspeksi, harus jujur. Ya jadi kita kecepatan nggak ngajar ya. Ya jadi gurunya kepinteran, muridnya nggak iso. Ya. Lebih bisa jadi gitu ya. Master learning berarti kan ada tuntas dan tidak tuntas. Tuntas dan tidak tuntas. Yang tuntas diberi pengayaan, yang tidak tuntas diremedi, dan dua hal ini memang angel dilakukan. Nggak bisa memangnya. Kalau kita nggak totalitas ya. Kira-kira gurunya kose yang setiapnya asrama yang kini iso ya. Dari rumah dinas yang kini iso. Karena prinsipnya remedi dan pengayaan dilakukan di luar jam pembelajaran. Nah, angin. Sekarang masuk remedi ya salah, isu-isu remedi salah ya. Jadi konsep awalnya seperti itu, remedi di luar jam tatap muka, di luar jam terjadwal itu. Makanya banyak cara untuk memberikan remedi ya. Ya seperti itu teorinya. Jadi prinsipnya remedi diberikan kepada yang belum tuntas di luar jam, bis gak melaku itu. Bocah juga besok sampai sore pembelajaran sudah nggak jalan. Makanya ya bagaimana agar tidak remedi tugas-tugas yang mendukung tadi. Itu nggak usah banyak tapi selalu ya, nggak usah banyak selalu. Si pembelajaran kan gitu toh. Kita sering membaca sedikit lebih baik daripada 1 minggu mau coba wakeh, kan gitu ya. Tiap hari macam ini kan lebih baik daripada 1 minggu mau coba wakeh kan ya. Prinsipnya kan gitu, dicicil ya. KKM-nya berapa? Nah, ya, sama semua. Nah, sama gue lebih salah. Ya KKM sama itu aja kan berarti tidak dihitung ya. Enggak dihitung. Bila dihitung ya 69, 68 gitu ya. Nah, itu sudah sangat berat. 75 sudah sangat berat. Tuntasnya 75 sangat berat bila jujur. Rasa matematika atau bahasa Indonesia ini sangat ya. Rasa matematika, rasa ngomong matematika. Berangkat dari tidak ada pilihan tadi, sehingga sebenarnya adalah karena memang ini realita yang ada, dan nanti ketika kita menunjukkan dengan teori itu pasti menjadi masalah. Yang pertama, siswa-siswi di SMA Juli itu menurut itu mudah, penting jika itu anak baru yang masuk secara total. Jadi kita akui ataupun tidak, sama-sama kita carikan solusi. Yang kedua, anak-anak itu tidak semuanya konsep dengan jurusan IPA, benar ya. Dan sedangkan kita di sini hanya ada mata pelajaran jurusan IPA yang itu anak juga harus dituntut fisika, kimia, matematika, kopar lah. Seperti yang kita dan anak-anak memang dia tidak konsep dengan mata pelajaran jurusan IPA yang tidak seperti yang mereka bayangkan. Lah dari permasalahan yang ada kemarin kan asal mulanya itu kita bareng bersama dengan pengasuh itu banyak anak-anak yang ketersampaian KKM memang belum terpenuhi. Kenapa belum terpenuhi? Karena mereka memang diulang matematika, diulang fisika, cuma seramut belas. Dan realitas selanjutnya yang ada, anak-anak itu mayoritas sudah berada di basic pondok pesantren, sehingga untuk pelajaran materi pesantren mereka ya mudah, semua mudah. Satu sisi yang saya ingin sampaikan ke sesepuh Pak Arif, artinya apa? Tugas guru yang ada di sini itu sebenarnya juga sangat-sangat berat, karena itu tidak ada saringan bomblongan ini secara total, target yang ada. Terus saya juga berharap bagaimana
ini ada keseimbangan balance antara yang ada di pondok pesantren juga dengan yang ada di guru. Ketika anak tidak tuntas ketercapaian kakaknya, bukan berarti gurunya yang gagal secara total. Artinya kalau material yang ada sendiri itu kita juga belum secara maksimal. Beda nanti kalau mungkin kita seleksi 50 kita ambil 20 itu mungkin masih kena lah untuk dipoles secara maksimal. Bahkan kemarin untuk daftar seleksi yang baru ini yang kemarin terakhir saya kan masih ada 17 itu sengaja memang saya berikan catatan juara oleh Pak Komar di SMA Juni. Ini kalau saya sami-sami kemutan, ini berarti Bocah punya potensi untuk mata pelajaran eksak. Belum nanti yang 16 kita juga belum tahu karena itu kelihatannya untuk 2023 kan memang belum ada seleksi secara maksimal seperti idealnya yang kami pengaturan. Atau sih mengatasi mungkin ya. Jadi sementara kita memang mazhabnya mazhab kuantitas, bukan mazhab kualitas ya. Mazhab kita mazhab kuantitas juga apa? Ya nanti akhirnya setapak demi setapak mencapai mazhab kualitas ya. Mazhabnya masih pokoknya akeh ya, pokoknya bolonnya akeh. Nggak apa-apa. Kalau perlu ya memang kita gerakan sebanyak-banyaknya dulu ya. Dan setelah itu kualitas. Dan kalau memang kondisinya seperti itu ya jika memungkinkan ya memang dipikirkan 2 jurusan memang ya. Kalau IPA ya memang kalau nggak punya kecerdasan numerikal ya angel diulang itu. Memang saya guru-guru juga lah. Iya. Memang ya multi intelijensi anaknya ya kan ada yang hebat numerikalnya, mungkin yang lain ada hebat di bahasanya, mungkin ada lihat di kinestetiknya macam-macam seperti itu. Jadi dipaksakan harus di IPA. Opong. Ya, nampaknya ke depan nggak ada jurusan. Ya, di kurikulum prototipe mungkin tidak ada jurusan nampaknya. Di SMA itu ya seperti SMP ya. Mau tambah mumet tapi gak roh. Tapi nah. Iya. SMA itu seperti SMP. Memang sekarang logika saja kalau SMA sekarang kan SMA kejuruan. Jurusan IPA IPS bahasa. Baru SMK ya. Namanya SMA kan mesti umum ya. Kayak SMP loh kalau jurusan. SMA kita kan SMK jurusan IPA, SMK jurusan bahasa. Pada SMK ya. Nggak tahu pendidikan kita rumit seperti itu. Dulu pernah penjurusan itu di kelas 3, pernah semester 5. Pernah juga penjurusan ini di semester 3. Pernah juga penjurusan ini di semester 1 gitu ya. Terus sekarang maunya nggak ada, komplit lah. Komplit lah. Pada waktu saya sekolah dulu penjurusan di semester 5. Saya pas ngajar semester 3. K13 masuk langsung pilih jurusan. Itu malah nggak enak milih belas, sampai lulus nggak milih, ya nggak tahu lah, nanti kita lihat aja lah seperti apa. Jadi ya memang ya seperti itu. Kita kalau bisa ya digerakkan sebanyak-banyaknya dulu. Syukur tahun depan ini lebih banyak dari yang kemarin ya. Monggo gencar dipromosikan di berbagai media sosial lah kira-kira begitu. Kalau sekolah-sekolah pas offline ke sekolah atau apalah, monggo lah selalunya. Nah memang untuk SMA sulit memangnya. Di militer mana SMA yang besar? Kan hanya Mamba Sholihin sama Maftukul Ulum saja. Lainnya semua kan di bawah 100. Selebihnya itu kan sudah layak mutu walayah yang gak bermutu minta biaya. Iya sangat kecil. Tapi ya tetap optimis. Kita melihat di Malang SMA besar-besar, swasta besar-besar, luar biasa semua, baru berdiri besar. Yang tadi Tasya besar juga. Yang Tasya itu loh, indahnya 3 tahun. Mau daftar indah 3 tahun. Jadi anak masuk kelas 1 SMP sudah daftar SMA, orang nggak kebayang gen. Indahnya 3 tahun. Kalah Avanza. Avanza 3 bulan dia. Indahnya 3 tahun. SMP-nya juga indahnya 3 tahun. Anak kelas 4 SD sudah daftar. Tempatnya di pegunungan. Ini Ninoyo ke selatan mungkin 3. Tempatnya tidak strategis. Bayar larang. Digulai wong, berarti ada sesuatu yang lebih di sana ya. Tempatnya tidak strategis di pegunungan, bayar larang, digulai wong. Sementara ada sekolah yang strategis, gratis, ditinggal nih wong. Ada apa di sana ya? Mahal, kodok doktoran. Memang itu nyiapin anak wong juga daripada sekolah ke luar negeri ya. Mahal sekolahnya, ya. Tapi dicari orang.
enggak lah, itu kiat-kiatnya. Yang jelas kita tuntas kalau memang kondisi realitasnya nggak mungkin ya dituntaskan di kelas ya. Iya panjenengan kan bisa ngukur siswanya rasa mulu-mulu nerang nih ya. Ya. Dan telaten-telaten membimbing anak-anak itu. Ya memang remedi ya seperti itu, teorinya ya harus diberikan. Bisa kalau yang nggak tuntas hanya 1-2 ya bisa tanya temannya. Remedi dalam arti yang benar kan remedial teaching, bukan remedial test kan ya. Remedial teaching diajar ulang kan, baru ditutup dengan remedial test. Karena bagaimana kita melihat anak-anak susah kalau nggak tes ya. Tapi selama ini kan remedi pun juga salah, hanya remedial test saja, nggak pernah ada teachingnya ya. Ya, di mana-mana kan begitu. Ya, KKM kan seperti itu ya. Jadi KKM panjenengan kalau disusun kan kita perhatikan 3 hal itu. Ya, karena tuntutan 75 bisa jadi kan itu terlalu tinggi ya. Nah, jadi intiknya siswanya seperti apa. Kita juga tadi sudah siswanya juga belum pernah dianalisis. Jika punya uang mestinya anak-anak kelas 10 itu ada tes IQ ya. Kita undangkan ahli untuk ngetes biar kita tahu sangu dicacahi sak piro ya. Kakaknya di mana ya. Sangu ini lho sak piro. Iya loh. Iya sangu ini sak piro. Makanya katanya saya nggak tahu turis ke Jepang itu ditanya mau ke sana ya, sangunya berapa? Tak cukup nggak boleh jadi gelandangan di Jepang. Nggak sanggup piro, nggak boleh jadi gelandangan di Jepang. Jadi kita biar tahu sangu ini cacaki sak piro. Apapun yang terjadi, asumsinya anak-anak yang IQ-nya tinggi akan lebih sukses di dalam akademis gitu ya. Asumsinya begitu ya. Walaupun kadang-kadang juga ada yang pinter gak susah ya ada, karena ada banyak faktor ya. Di SMA pernah ada anak IQ-nya di atas 150. Jeniusnya enggak sukses, kalau lebu saya jadi ini konsultan pendamping psikologis mungkin bosen tapi iso pelajarannya mungkin ditanya gurunya bosen mungkin gurunya kan pinter-pinter mulai kok terangnya bubu dia kan ngomong Jawa nih ulang kan dia iso itu gak tahu lebu minggu bisa minggu pindu tapi bisa tapi ya gak akan secemerlang kalau dia rajin ya kelasnya mestinya lebih dari itu maksudnya gitu diterangnya tinggal turun ya iso kayak Gus Dur tapi kan enggak itu saja, itu kan dari sisi knowledge saja, sisi lain kan enggak terpenuhi. Jadi asumsinya memang anak-anak yang berintelijensi tinggi akan lebih sukses di bidang akademis, asumsinya. Tapi paling tidak kalau sudah sampai SMA kan minimal akhirnya mesti 90 kan ya, mesti 90 kalau dites ya, enggak mungkin kurang dari itu ya. Memang harapannya kalau bisa di atas 110 ya, agak cerdas gitu harapannya begitu. Jadi intinya ya seperti itu, tadi sudah orang belum seleksi. Lalu kompleksitas materi ya panjenengan gurunya yang tahu materi ini angin lho sak piro ya. Artinya kalau materinya sulit berarti KKM-nya kan rendah. Nah kalau dipukul 75 berarti kan gampang, sedang, sulit gak ada bedanya ya. Nah gitu. Bisa jadi nerangnya agama mungkin agama 75, mungkin fisika 65, matematika 60 misalkan seperti itu. Jadi kompleksitas per pelajaran kan berbeda, masuk seni rupa kalau fisika bodoh. Bodoh kami bodoh tapi kan sama ya gitu. Ya, itu kompleksitas berarti yang itu kendalinya di guru, panjenengan yang tahu kompleksitas materi. Ya ikuti saja lah KD yang ada itu. Nanti namanya capaian ya, nanti ke depan namanya capaian. Bodoh aja saja ya. Capaian pembelajarannya seperti itu, CP-nya seperti itu. Panjenengan yang bisa menguncai kompleksitas materi. Pemerintah hanya memberi rambu-rambu KD dengan yang menyampaikan ya pokok-pokok itu. Terus daya dukungnya ya sekolahnya kondisinya masih seperti ini, daya dukungnya nggak sekolah ya. Ya dulu dari sisi guru oke lah. Dari daya dukung yang lain ya belum. Akhirnya nggak dihitung. Karena nggak dihitung diprediksi ya. Nggak dihitung kan diprediksi saja, diduga saja. Ya dugaannya ternyata salah. Diduga saja dugaannya salah. Jadi menduga salah ya wajar ya, diduga itu salah dugaannya. Ya itulah kondisi kita ya. Okelah, pandai-pandai panjenengan di kelas menuntaskan. Apalagi memang tidak ada tuntutan tuntas kan, guru lebih rileks, lebih leluasa mengembangkan materi, mendampingi. Salah satu kuncinya ya tadi jangan pernah tidak masuk jika tidak repot banget ya. Sekolah mestinya. Ya, saya belum tahu persis seperti apa. Oh ya jelas ya itu sudah diserahkan sekolah, berarti ya ujiannya ujian lokal ya, internal ya sekolah. Terus, ada asesmen itu kan hanya sebagian kan,
pemetaan saja. Masa seperti yang legal itu yang ikut hanya 22, mudah-mudahan 1.000 lebih. Kan yo nggak mewakili, dah. Mau penelitian kan orang mewakili itu, samplingnya 1% kan, kan orang mewakili itu. Pokoknya muridnya saya belum ngatus, yang ikut 22 kan nggak mewakili. Itu aja sukarela ya. Jadi mutlak miliknya sekolah. Akhirnya nanti kan seleksinya di perguruan tinggi. Nilainya memang betul. Apa angka ini mewakili kecerdasan prestasi anak-anak atau angka tidak mewakili ya. Yang betul kan angka itu mewakili ya. Yang koni songo ya bagian pintar tenan. Lek hulu ya hulu tenan ora luput ditune pitulungan. Nemu wis kabeh gak bener. Lek hulu luput ditune pitulungan nemu ya rusak gitu. Seleksinya yang perguruan tinggi nanti yang dengan tes dari LTMPT itu ya sama kalau dengan pernah tes kan ini pernah tes di LTMPT kan soalnya semua soal hot ya, nggak ada soal remember kan, soal aplikatif semuanya, bahkan mungkin penerapan 2-3 rumus ya, tidak hanya satu kan, nggak ada yang mengingat sama sekali. Bahkan yang bahasa Inggris saja pernah saya tanyakan teman-teman di guru bahasa Inggris, iya waktu ini guru yang rata sinau ya iso guru bahasa Inggris langsung maca ya iso. Ini kadang-kadang kosakata yang jarang-jarang dipakai, pokoknya vocab jarang dipakai. Ya itu, jadi dari 3 itu ya belum ada pilihannya ya, belum ada pilihannya belum standar, yang standar. Jadi intinya belum seleksi kompleksitasnya, oke lah kompleksitasnya Bapak Ibu guru yang tahu, oke lah gitu. Daya dukungnya belum, jadi yang di tengah saja lah yang hijau ya, pilihannya sing dhuwur cek kuning iso masih abang. Tapi masih cek kurang akeh ini ya. Itu ada maknanya itu. Ya, maksudnya kan hijau semua seperti backgroundnya ya. Tapi orang sing hijau itu. Ya kompleksitas saja yang mendekati hijau. Intik ya. KKN itu apakah nanti KKN dilakukan itu apakah nanti berpengaruh saat anak ini nanti akan mendaftar di universitas? Saya tidak tahu persis, kelihatannya pengaruhnya pada waktu undangan ya. Ya, SBM ada pengaruhnya ya, yang SNMPTN namanya ya, yang pengaruh ini kelihatannya. Karena di sana kan ada namanya kan sekolah itu juga ada nilainya lah. Kalau SMA 1 masuk grade berapa, tahun grade berapa, namanya kan begitu ya. Kalau di perguruan tinggi ya itulah di tes SBM. Kalau undangan biasanya akreditasi saja ya. Kalau A 40% ya, A 40%, kalau B berapa, C berapa gitu aja. Tetapi untuk awal-awal seperti ya SP ya, nggak ada jatah kan ya, SP saja, apa. Justru SP lebih keren kan ya, lebih keren ya. Banyak anak yang nggak mau ambil undangan karena takut nggak sesuai minat, akhirnya ambil jalur tes. Ya. Apakah sekolah itu grade-nya atas, bawah, menengah, ya nanti dibuktikan di SBM dan di SNM kira-kira gitu ya. Di sekolah-sekolah yang saya lihat bagus-bagus memang seperti Mandua Malang itu ya 98% masuk perguruan tinggi. Yang nggak masuk memang nggak ingin melanjutkan ya. Tapi karena ya seleksi, karena sudah seleksi muridnya 380, yang daftar 2000, berarti kan sudah seleksi 1/6, berarti kan bagus ya. 1/6 berarti kan milih, kita buktikan saja diolah di dalam. Justru sekolah itu sukses kalau inputnya jelek, keluarnya bagus. Nah, maksudnya bagus, keluarnya bagus, biasa-biasa saja ya. Peningkatannya berapa, kayak gitu aja ya. Kalau masuknya bagus, keluar bagus kan biasa. Masuknya jelek, keluar bagus kan luar biasa. Atau masuknya bagus, keluar jelek ya luar biasa. Sebelumnya. Ya, itu monggo kita berada di tengah itu masing yang sudah bisa, yang lain ya sambil jalan lah ya. Kondisinya memang ya dukung memang perlu ya. Ya dukung ini memang butuh dana yang banyak ya, itu fasilitas ya. Ya penilaian mereka bukan seperti itu. Itu ada kriteria, ada norma. Oke, kita akan ambil yang kriteria. KKM itu kan kriteria reference test ya. Jadi ketuntasan anak dibandingkan dengan sebuah kriteria. Kriteria kita KKM. Sampai itu berarti tuntas, tidak itu tidak tuntas. Kalau norma, dulu kan normanya rata-rata kelas. Kalau ujian di rata-rata papat, berarti papatnya lulus. Kalau di rata-rata berarti sekarang sebagian besar ya. Normanya kan gini, berarti kan sebagian besar ya.
Berarti sama seperti Pak Muhajir di UNU ya normal. Saya ujian secara rata-rata, rata-ratanya misalnya 5, KKM-nya 75, berarti semua tambah selawe, saya dengan Excel seret kan jadi selawe ya. Nah berarti itu kriteria normal. Ya, biasanya memang untuk KD itu ya kriterianya tuntas. Biasanya untuk kenaikan kriterianya normal, kadang orang mengambil seperti itu. Tapi sekarang kan apa ini udah agak munggah gitu. Nah gitu ya. Apa ini udah cara munggah. Nah, logikanya kan seperti ini. Kalau KD1 tuntas, KD2 tuntas, KD3 tuntas, berarti kan nanti ujian akhir juga tuntas kan ya? KD1 tuntas, 2 tuntas, sampai 5 tuntas, ujian nggak tuntas. Berarti kan tuntas yang pertama menghapusi. Tuntas semua kan gitu ya. Maksudnya kalau sudah KD tuntas kan nggak, ujian pun harus tuntas. Bahkan kalau perlu kan nggak perlu ujian ya, nyapa tuntas di ujian. Tapi kan tuntas kita kan seperti itu. Nah, sekarang nampaknya, kadang-kadang yang menjadi permasalahan yang di banyak sekolah salah, remedi itu setelah sumatif. Remedi itu ada di ulangan harian, di UH, DNEK, UAS, dan ujian akhir semester, ujian akhir tahun, remedi. Tapi kan yang terjadi seperti itu ya. Remedi itu ada di ulangan harian. Remedi itu ada di, makanya ya itu tadi panjenengan bisa menjajaki dengan pretest seberapa yang kasih anak, terus mungkin ada post test. Itu kan kondisi dia telaten lah guru ditanya yang disampaikan tadi. Panjenengan kan punya tujuan pembelajaran, ditanya tujuan tadi apa yang harus dicapai, ya sudah, kalau tujuannya 5 ya tanya 5 itu diacak. Tapi ya dicatat, jangan bangga sing mlebu Mas takoni mbah kuwi ya liyane ora tahu ya. Mungkin sekarang nomor 1 saya 5, berikutnya 5 sampai 10. Jangan angkat mlebu bangga kuwi tak kali murid e kuwi ngeceng aku gurune. Ya jadi di dalam evaluasi ada 2 kriteria dan norma. Ya kita ternyata ambil yang kriteria. Yang norma dulu biasanya dipakai untuk kenaikan kelas. Norma itu di rata-rata tadi ya. Oh ya istilahnya itu PAN penilaian acuan norma, PAK penilaian acuan kriteria, kita ambil yang PAK. Penilaiannya mestinya kan komplit seperti itu. Selama ini yang paling dominan kita nilai kan knowledge-nya. Semua ini ada panduannya, panjenengan cari panduannya di internet ya. Kita itu bukan decision maker, kita bukan pengambil keputusan, kita itu pelaksana. Berarti sudah diberi panduan. Ada panduannya. Kalau knowledge jelas pakai tes, mungkin tes tulis ya. Tapi skill kan nggak bisa pakai tes ya, harus melakukan sesuatu karena keterampilan. Efektif, nggak bisa dites ya, mesti pengamatan. Nah, yang gitu-gitu ada panduannya. Baca, harus baca. Toh kadung diwaca sing lawas nggak apa-apa dimana ra maca belah. Lah ya kan gitu tuh. Karena kan berubah-ubah. Tapi kan kalau panduan penilaian ini relatif sama kan. Memang permen penilaian kan selalu berubah-ubah ya. Yang paling sering kan berubah permen penilaian. Semua itu ada panduannya, tolong dicari, dibaca. Dan selama ini ya tadi knowledge aja yang paling gampang ngetesnya kan itu. Kan seharusnya semua pelajaran ada skillnya ya. Skill kan tidak ada skill kasar, mungkin apa soft skill gitu ya. Soft skill, tidak ada hard skill ya. Tidak ada hard skill, soft skill juga bisa. Penilaian yang benar-benar kan seperti itu. Mana yang memungkinkan, ada penilaian karakter, informatif, dan kinerja, portofolio, dan formatif itu istilahnya apa ya? Ya, dengan ajar akhir pelajaran anak ditanya namanya formatif. Jadi formatif itu mengetahui seberapa jauh yang disampaikan dikuasai, itu formatif ya. Kalau sudah sekian kali habis itu sumatif ya, istilahnya kan gitu. Jadi formatif mengetahui ketuntasan atau ketercapaian tujuan yang disampaikan pada waktu mengajar. Jadi waktu mengajar, akhir mengajar, post test akhir mengajar itu formatif kira-kira gitu ya, formatif gitu. Oh ya, ada panduan-panduan seperti itu ini. Nih, kan ada saya lihat ya. Ada panduan penilaian karakter, silakan monggo dicari di download. Panduan penilaian formatif seperti apa, panduan penilaian kerja apa, panduan penilaian portofolio. Bahkan yang dianjurkan portofolio ya. Ya, tapi kan nggak ada yang begitu jarang kan bisa jadi satu semesternya 1 kali benar. Ada panduan benar tertulis, ada soal hot, silakan dicari itu ada semua itu. Jangan nggak baca ya, kita pelaksana harus baca. Ya. Habis itu, habis ya, oke habis ya.